Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mempersiapkan waktu kita untuk sedikitnya mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita suatu perintah baru yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa perintah ini sebenarnya merupakan sebuah perintah yang sering dilakukan oleh Yesus sebenarnya melalui ajaran-ajarannya, melalui tindakan-tindakannya, tetapi itu masih tersembunyi. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan mengatakan itu secara terbuka kepada para muridnya. Perintah baru itu adalah saling mengasihi. Saling mengasihi bagi Tuhan ini merupakan suatu poin penting yang perlu dibangun oleh para muridnya, secara khusus di antara mereka. Sebab dengan saling mengasihi, mereka akan berada dalam suasana atau situasi damai, solidaritas, dan juga saling berpengertian dan sebagainya, yang pada akhir dari semuanya itu atau ujung dari semuanya itu apa yang dikehendaki oleh Allah bisa terjadi di sana. Dan teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, perintah saling mengasihi ini juga secara simbolik dilakukan oleh Tuhan dalam perjamuan malam terakhir atau Kamis Putih. Pada perjamuan malam terakhir itu melalui pembasuhan kaki, Tuhan hendak mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa kamu juga hendaknya saling mengasihi, menjadi pelayan bagi sesamamu, bukan untuk dilayani. Dan teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, Tuhan tadi mengatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu artinya bahwa Yesus yang mengajarkan atau yang memberikan perintah baru ini, perintah kasih ini, dia sendiri sudah melakukannya, di mana dia mengasihi para muridnya. Dan sekarang dia memerintahkan perintah ini kepada para muridnya supaya mereka juga saling mengasihi. Dan tentu dalam hal ini kasih para murid terarah kepada dua arah yang berbentuk salib ya. Jadi mengasihi Allah yang terarah vertikal ke atas dan mengasihi sesama yang pada garis horizontal ya. Dengan demikian kasih yang dilakukan oleh para murid ini merupakan kasih yang benar-benar menunjukkan sebuah persatuan antara yang ilahi dengan yang insani, sehingga pancaran keluar dari kasih itu merupakan kasih yang sejati, bukan kasih yang didasari oleh kepentingan-kepentingan atau kasih yang dimotivasi oleh sesuatu hadiah atau penghargaan dan sebagainya ya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Allah, kalau kita mendengar dalam berbagai kesempatan bacaan-bacaan kitab suci, tentu bukan dengan setengah hati, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap budimu, dengan segenap jiwa ragamu. Artinya kasih kepada Allah itu harus total.
Dan kasih kepada manusia juga ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika dia mengangkat sebuah perumpamaan atau sebuah cerita tentang orang Samaria yang baik hati, di mana di sana dia mengangkat bagaimana mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama bukan mengasihi orang-orang yang mengasihi juga kepada kita, atau mungkin dengan kata lain, kita mengasihi orang agar kita mendapatkan balasannya. Bukan seperti itu ya. Tetapi lebih dari itu, bahwa mengasihi sesama, mengasihi mereka yang lemah, yang menderita, yang memang membutuhkan belas kasihan kita. Dan kalau kita mengasihi Allah, tentu kita mengasihi sesama yang membutuhkan belas kasihan. Jadi itulah kasih yang memang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh para muridnya. Kita sebagai orang yang telah dibaptis, tentu hukum kasih ini hendaknya menjadi sesuatu yang tertanam di dalam diri kita. Kita pahami bersama, kita praktekkan bersama di dalam kehidupan. Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita dulu, mengasihi keluarga, mengasihi orang di luar kita. Dan tentu mengasihi baik kita orang yang dibaptis, mengasihi Allah ya, melalui doa-doa kita, melalui tindakan-tindakan rohani yang lain ya, membangun sebuah refleksi, membangun sebuah permenungan mendalam tentang firman-firman Allah, yang memang semuanya itu mengantar kita pada sebuah kesadaran bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita, dan kita sekarang harus mampu juga mengasihi Dia. Dan juga di sini kita setidaknya melihat kesaksian Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang mengasihi orang lain atau yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Dengan demikian kita belajar di sini mengasihi juga orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibaptis sungguh-sungguh adalah orang-orang atau para pengikut Kristus yang sejati. Dan tentunya harapan dari semuanya itu kita bisa mencapai pada titik kesempurnaan yang memang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang tidak menolak fakta bahwa di tengah kehidupan kita ya, untuk menunjukkan sikap kasih ini, spiritualitas egosentrisme itu masih mempengaruhi kuat diri kita. Bahwa kita mengasihi orang lain hanya ingin untuk menuntut balasan, atau ingin kasih kita itu diberi apresiasi balik atau di feedback kembali oleh orang yang kita kasihi. Tentu di sini kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang motivasional ya. Kasih yang memang tidak lahir sesungguhnya dari hati untuk mengasihi. Tentu ini kita tidak menyangkal ya kehendak bebas kita sebagai manusia. Kodrat kita sebagai manusia yang memang ingin dihargai, ingin dipuji, dimuliakan dan sebagainya ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa okelah, bahwa kodrat manusiamu masih tetap kuat, tetapi setidaknya kodrat manusiamu itu bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi perintah-perintahnya, sehingga kita itu menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut Kristus yang asal-asalan ya, tetapi pengikut Kristus yang memang sungguh-sungguh menjadi duta kebenaran, menjadi duta kasihnya. Kita tidak menyangkal kelemahan kita sebagai manusia, tetapi kita juga menyadari bahwa Allah itu sudah mengasihi kita, dan tidak salah lagi atau tidak ada salahnya kita juga mengasihi Dia melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama kita. Bunda Maria yang menjadi tokoh penting dalam gereja kita, dalam gereja Katolik, adalah Ibu Tuhan yang memang sudah menunjukkan kasih itu ya dengan sepenuh hatinya. Bagaimana dia mengasihi Tuhan ya, dalam suka dan duka ya. Hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Dia menerima semua rencana yang dilakukan oleh Tuhan atas dirinya. Kita setidaknya juga belajar pada Bunda Maria ya, bagaimana kita mengasihi ya. Meskipun ada banyak tantangan-tantangan yang menghalangi tindakan kasih kita, tetapi kesetiaan kita pada kasih itu menunjukkan bahwa kita setia pada Tuhan, setia pada salib yang diberikan Tuhan atau yang kita pikul ya. Dan tentunya semuanya itu berujung pada kemuliaan. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada hari Minggu Paskah yang kelima ini tetap membangun sikap untuk saling mengasihi di antara kita, agar sekiranya hidup bersama itu dipenuhi dengan perdamaian, sukacita, persaudaraan dan sebagainya. Semoga